Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih ya, pick a card. Kali ini kita mau kepoin seseorang. Cie, yang mau tahu kabarnya kayak gimana? Kita pilih aja di ini 1, ini 2, ini 3 ya. Jadi gimana ya kabar dia? Dia tuh bisa siapa aja, bisa gebetan, bisa pacar, bisa mantan, bisa sahabat, bisa orang yang udah nyakitin kita, siapapun. Jadi kayak debatin dulu siapa yang mau jadi sasaran target kita yang kita kepoin ya. Terus batin namanya, kemudian sambil sebut apa kabarnya gitu ya, dan bilang apa kabarnya gitu. Terus pilih yang ini, jangan keburu-buru, ikutin intuisinya, ikutin kata hatinya, mau pilih yang mana ya, antara nomor 1, 2, nomor 3. Oke, kita tunggu, kita hitung dalam hitungan ke-5. 1, 5. Oke, kita mulai. Yang satu dulu ya, disingkirkan. Yang satu. Oke. Nine of Wands, Three of Pentacles, King of Cups, King of Pentacles, The Fool. Ayo, ini kepoin siapa nih? Kepoin siapa? Ya, di sini dia orang itu sedang masa-masa dalam berjuang, berusaha. Jadi dia sedang melakukan segala hal demi kehidupan dia lebih baik ya. Dia sedang mencoba, dia sedang melakukan apapun itu untuk keluar dari permasalahannya gitu ya. Dan di sini ada Three of Pentacles. Ini dia lagi coba untuk, ada yang lagi dekat, dia coba untuk dekat dengan orang lain, entah itu urusan pekerjaan, entah itu soal asmara juga bisa gitu, di Three of Pentacles ini. Jadi tapi ini lebih ke soal pekerjaan sih sebenarnya kalau dengan kartu ini kaitannya ya. Jadi dia coba untuk mengkomunikasikan apa sih yang jadi permasalahan dia mencoba untuk speak up, nggak lagi sembunyi di masalah-masalah dia gitu ya. Terus nih ada nih, jadi dia ini sedang ingin punya kehidupan baru, punya cerita baru, kayak pengen tutup buku soal masalah kemarin, soal kisah kemarin, dan pengen menjadi dirinya yang baru gitu. Kayak pengen mencari pengalaman hidup yang baru, bisa di pekerjaan, bisa soal hati. Ayo kamu yang mantan, kamu nyakitin dia ya. Sama dia pengen banget move on gitu. Nih, dia pengen banget kayak tutup buku dan menjadi dirinya yang baru, menjadi terlahir kembali gitu ya. Bahkan mungkin kalau nanti kamu diizinkan bertemu, kamu akan kaget, orang ini akan beda, orang ini nggak kayak dulu lagi gitu. Dan keadaan dia saat ini sih baik-baik aja ya. Dia nggak lagi tertekan dari masalahnya. Ada sebagian yang baru aja menemukan jalan keluar untuk masalahnya kayak gitu. Jadi kabarnya orang ini sih baik-baik. Ada yang dapat rezeki berlimpah, ada yang baru menemukan kedamaian hatinya, kedamaian batinnya. Sepertinya orang ini tuh kayak habis introspeksi diri ya, dia habis kayak hibernasi, menghilang, tapi menghilangnya itu dia introspeksi diri gitu, dan akhirnya dia menemukan jalan untuk kehidupannya yang jauh lebih baik gitu. Itu juga nggak cuma di masalah finansial, tapi kedamaian hatinya, ketentraman hatinya, kayak dia sudah mengikhlaskan apa yang menyakitkan dia, dan dia sudah memaafkan dirinya sendiri ketika dia punya salah gitu.
Akhirnya dia sudah berdamai. Dengan berdamai itu dia membuka pintu rezekinya, membukakan jalan dia untuk jauh lebih baik lagi, seperti itu. Dan mungkin buat kamu yang mencintai dia, ini sebagian dari doamu yang terwujud ya, gitu ya. Itu yang pilih file nomor 1 ya. Thank you. Yang nomor 2, let's check apa kabar dia, dia kabarnya gimana ya. Kita cek kabarnya. Oh. Yeah. Kalau aku lihat dari sini sih, ini ada Edge of Cup ya, sama Hangman. Kelihatan nggak? Jadi dia itu ada dalam masa-masa ganjalan hidup. Ada sesuatu yang bikin dia merasa mengganjal gitu kan. Ada lagi juga sebagian juga melihat segala sesuatunya dari sisi yang berbeda gitu ya. Karena dia sama aja sih, poinnya pengen melepaskan diri dari gejolak-gejolak batin yang ada gitu. Entah rasa penyesalan, entah rasa sakit yang begitu mendalam yang bisa menghambat perjalanan dia sendiri gitu kan. Dan di sini orangnya saat ini bisa dibilang lebih mengurangi keinginan duniawinya. Jadi dia pengen berjalan, tapi dia saat ini pengen keheningan ya. Dia malas dengan hingar-bingar kehidupan duniawi. Akhirnya dia mulai mengajak bicara batinnya. Dia mulai menanyakan pada Tuhan, kenapa sih jalannya seperti itu. Ada juga yang bilang, Tuhan bantu aku untuk keluar dari ini semua gitu. Adanya perdebatan batin, adanya pengenalan diri sendiri, jiwa sendiri gitu ya. Dia sedang ingin mengenal diri sendiri, dia sedang ingin menghilangkan ganjalan-ganjalan ini ya gitu. Dan pada akhirnya dia berhasil. Jadi laku prihatinnya dia itu membuahkan hasil gitu. Saat ini Two of Cup. Saat ini dia sedang bahagia, dia sudah menemukan cintanya, dia sedang bersama orang yang sangat mencintai dia, yang sama-sama mencintai dia gitu. Dan dia juga sudah dapat pekerjaan yang sesuai passionnya, yang sesuai hatinya gitu ya. Jadi apapun yang diharapkan dia, yang diprihatinkan dia ya, itu Tuhan kasih gitu loh. Dan sepertinya prosesnya itu juga lumayan lama gitu. Dia udah berjalan dari lama, dan saat ini dia akan, atau ada yang sudah menerima ini dari prosesnya. Meskipun dia pernah melakukan salah, meskipun dia pernah menyakitkan, tapi dia mau introspeksi diri dan dia mengakui kesalahan dia, dan itu langsung ke Tuhan gitu, langsung minta ampun ke Tuhan dan memperbaiki diri. Dia bisa dibilang meditasi, dia banyak beristighfar kali ya. Ya semacam itulah gitu. Dan akhirnya Ten of Cup, dia menemukan mana ya ini. Nah, dia menemukan kebahagiaannya, dia menemukan apa yang dia inginkan gitu loh. Ya, Tuhan kan tidak melihat seberapa besar masalahmu, enggak terus-terusan ketika kamu salah terus Tuhan membenci, enggak. Ketika kamu sudah meminta maaf, ketika kamu benar-benar mengakui kesalahanmu, minta maaf sama orang yang sudah menyakitimu, Tuhan pasti akan memberikan kok lebih dari yang kita kira gitu. Dan inilah yang dia lakukan dan dia dapatkan.
So dia sudah menyadari kesalahannya, dia sudah memaafkan orang-orang yang menyakitinya gitu, dan dia tuh bener-bener apa namanya, berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang belum pernah dia dapatkan, atau mendapatkan impian-impian dia gitu. Tapi dengan nggak cuma ngangen-angen aja, dia juga melakukan beberapa itu, apa sih orang bilang, kalau ritual terlalu gimana ya, ya gitu sih, lebih dikuatin spiritualnya kayak gitu sih istilahnya gitu ya. Jadi kalau yang muslim mungkin sholat malamnya dia kencang, wiridnya, zikirnya, ibadahnya, kayak gitu-gitunya tuh diiniin sama dia gitu ya. Terus ya karena dia orangnya tuh tenang dalam menghadapi segala sesuatu, dia orangnya enggak gerusa-gerusu gitu ya, dia berprasangka juga sama Tuhan. Jadi bagus sih, ini orang kebatinannya bagus gitu ya, dia mengandalkan Tuhan dan percaya sama kata hatinya, makanya dia menemukan ini semua nih, dia menemukan ketenangan jiwanya gitu. Dan semoga buat kamu yang masih menyimpan marah, menyimpan dendam di sini, yang masih sakit hati, bisa belajar juga kayak dia gitu ya, memaafkan, mengikhlaskan, dan fokus ke tujuan kamu, keinginan kamu ya. Insya Allah bisa didapat gitu, dia aja bisa ngedapetin loh gitu ya. Oke, thank you nomor 2, bye bye. So number 3, deng 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 deng. Apa nih? Oke ya, ini yang nomor 3. Aduh, orang ini itu ini ada the strength. Orang ini sedang diuji kesabarannya, orang ini sedang diuji untuk mengontrol nafsunya kayak gitu ya, belajar untuk menjinakkan ego diri sendiri, menjinakkan amarah sendiri kayak gitu ya. Terus mungkin prosesnya itu karena dia ingin menawarkan sesuatu, mungkin sebagian ada yang sedang melamar pekerjaan, sebagian ada yang ingin melamar seseorang gitu, ingin memberikan hatinya pada seseorang gitu ya. Tuh, jadi ujiannya di sini, mungkin orang ini karakternya temperamen, jadi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dia ingin mengejar sesuatu, entah mengejar karir, entah mengejar jodohnya ya kan, dia harus mengontrol emosinya dulu gitu. Dan apapun yang terjadi di masa lalunya, dia pengen terus berjalan, dia masih pengen terus melanjutkan hidupnya. Dia sudah, kalaupun mungkin kamu ngajak balikan, dia sebenarnya udah nggak mau ya. Kalau dia ini pengennya yang sudah ya sudah, mungkin karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam ya, dia nggak mau tahu lagi untuk urusan itu gitu. Untuk urusan sama kamu lagi dia udah nggak mau tahu, dia mau terus melanjutkan hidupnya whatever happen. Jadi apapun yang terjadi, dia tetap akan berjalan gitu ya, lebih ke mengejar karirnya, mengejar mimpinya gitu. Dan dia yakin kamu bukan buat dia kayak gitu. Jangan sedih ya, mungkin memang jodohmu bukan dia gitu ya. Dan di sini orang ini tuh orangnya gigih banget ya,
Jadi dia sedang dalam masa, aku nggak tahu kenapa ada sebagian aku merasain dia dalam keadaan bahaya. Maksudnya bahaya ini, ada seseorang yang mencoba menjatuhkan, ada orang lain yang mencoba berniat nggak baik ke dia. Jadi di sini pesannya tuh di orang itu seharusnya waspada, jaga diri. Ya kita nggak mengharapkan adanya serangan-serangan apa gitu ya. Cuman kalau mungkin di lingkungan kerja pasti ada kan yang nggak suka atau jadi omongan yang nggak enak, timbul fitnah gitu. Jadi orang ini tuh harusnya dalam kondisi waspada ya, selalu waspada gitu. Ya semoga aja sih nggak terjadi hal-hal buruk gitu ya. Dan ini aduh jatuh, ada Four of Cup. Jadi sebagian dari dia, sebagian ini ada yang mau menikah, atau sebagian lagi ada yang sudah menyeimbangkan kehidupannya. Mungkin di masalah finansial dia sudah stabil gitu ya. Itu terus soal kalau dia ada kecewa, ada rasa sakit, dia sudah mulai nerimo gitu. Ya sudah Gusti, kasih aku yang terbaik aja katanya gitu ya. Terus sih. So buat yang nomor 3 sekian. Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, spread love, share good vibes. Bye.